Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Divanandra Ramadhani dengan NPM 06 2020 107320. Di sini saya akan menjelaskan soal dari studi kasus yang diberikan. Yang pertama, saya langsung menjelaskan untuk topologi jaringan. Di sini terdapat sebuah PC router dan beberapa klien, yang mana PC router ini memiliki IP ETH0. ETH0-nya 172.15.1.1, sedangkan ETH1-nya 192.10.1.1. Pada soal yang pertama, di sini pada kampus kita terdapat sebuah network address 172.20/16. IP tersebut akan dibagikan sebagai gedung yang ada di gedung A dapat 1090 host, sedangkan di gedung B dan gedung C ada 2040 host, di gedung F dan gedung G dan gedung H ada 1020 host, kemudian kantin dan kemahasiswaan ada 500 host. Tentukan network address yang baru, broadcast address yang baru, dan subnet yang baru. Di sini saya sudah menghitung untuk tabel subnettingnya. Pada gedung A yang dibutuhkan adalah 4090, dan untuk alokasi size-nya ukurannya adalah 40/94 dengan address-nya yaitu 172.20.00 dengan net mask-nya prefix 20. Prefix 20 ini sama dengan net mask-nya 255.255.240.0 dengan range IP yang boleh digunakan 172.20.01 sampai dengan 172.20.15.254. Untuk yang gedung B yang dibutuhkan yaitu 2040 dengan size-nya 2046 dengan address network-nya 172.20.16.0 dengan prefix-nya 21, yaitu net mask-nya 255.255.255.248 dengan range IP-nya 172.20.16 sampai 172.20.23. Dengan selanjutnya gedung C yang dibutuhkan adalah 20.40 dengan allocation size adalah sama seperti gedung B. Di gedung F sampai gedung H sama, untuk size yang dibutuhkan adalah 1020 atau 1020 dan alokasi size-nya ada di 1022 atau 1022 dengan net mask-nya net mask-nya di sini adalah prefix 22. Prefix 22 di sini 255.255.252. Dan untuk yang kantin membutuhkan prefix 23 yaitu 255.255.254.0 dengan range IP 172.20.44 sampai dengan 172.20.45. Saya akan melanjutkan untuk studi kasus yang DHCP, di mana setting DHCP statik dan dinamis agar bisa mendistribusikan IP statis pada PC server dan IP dinamis pada PC client. Untuk yang pertama, kita melakukan setting IP address pada PC router. Untuk IP-nya di sini saya tertukar antara ETH1 dan ETH0. Jadi untuk IP ETH1 di sini saya meletakkan di endpost 3
dan ETH0 saya meletakkan di nPost 8. Setelah itu kita masuk ke settingan pada ITC default ESC DHCP server. Sebentar. Nah, untuk settingan di sini kita arahkan ke interface nPost 3. Selanjutnya kita masuk kepada settingan dhcpd.conf dengan mengaktifkan autoratif dengan subnetnya 192.10.1.0 dan range IP 192.10.1.2 sampai 1.8. Lalu kita setting IP pada klien 1. Pada klien 1 untuk networknya kita pastikan dia DHCP agar bisa mendapatkan IP DHCP dinamik dari server atau router. Setelah itu setting juga pada klien 2. Untuk yang klien 2 di sini saya men-setting menggunakan IP static atau fixed IP dengan 172.15.1.6, yaitu ini berguna untuk menetapkan IP biar tidak berubah-ubah. Lalu untuk uji koneksi dengan router, untuk gambar yang pertama di sini merupakan uji koneksi di antara klien 1 dengan router, dan untuk gambar yang kedua di sini merupakan uji koneksi dari klien yang kedua dengan router. Lanjut untuk routing. Di sini routing untuk settingannya IP ETH0 175.15.1.1 dan ETH1 192.10.1. Yang pertama-tama setting IP-nya dulu. Untuk IP-nya di sini pada nPost 3 menggunakan 175.15.1.1 dan addressnya 192.10.1.1. Untuk gateway-nya kita balik jadi 192 di sini diletakkan pada nPost 3 dan 175 diletakkan pada nPost 8. Lanjut untuk settingan IP tables pada PC router menggunakan sudo IP tables main t nat main a post routing main o nPost 8 main c masquerade, dan selanjutnya sampai dengan sudo IP tables main a forward main i nPost 3 main o nPost 8 main c accept. Selanjutnya kita masuk ke klien 1. Pada gambar di sini klien 1 saya setting IP-nya satu jaringan terhadap nPost 3 yang ada di router. Lanjut untuk settingan klien yang kedua juga sama. Settingan yang klien yang kedua sebentar. Settingan untuk klien yang kedua kita pastikan untuk IP-nya sama dengan nPost 8 yang ada di router atau IP ETH1. Selanjutnya kita uji koneksi untuk klien 1 ke nPost 8. Kita lakukan uji berbeda IP 192.10.1.1 yang semula IP klien 1 ini adalah 175.10.1.5, dan untuk klien keduanya juga sama. Kita lakukan uji koneksi lintas IP
yang semula klien 2 192.10.5 saya ping ke IP pada endpoint 3 yaitu 175.15.1.1. Untuk routernya sebentar. Untuk routernya di sini saya melakukan uji koneksi dari router ke klien 1 dan klien 2. Lanjut untuk FTP. FTP di sini masuk ke settingan etc vs FTPD. Sebelumnya pastikan kita sudah mengkonfigurasi DNS pada router. Pada settingan pertama kita mengaktifkan listen no, anonymous enable no, local enable yes, word enable yes. Lalu lanjut untuk merestart paket vs FTPD. Lalu untuk yang selanjutnya kita lakukan pengujian pada klien 1 dan klien 2. Klien yang kedua. Di sini kita masukkan FTP dengan namanya tadi ftp.itacs.icid dengan memasukkan nama user pada router dan password pada router. Untuk pengujiannya sama di sini, melakukan masukkan ftp.itacs.icid. Untuk konfigurasi DNS di sini kita mengkonfigurasi itacs.acid, mail itacs.acid, busprog itacs.acid, RPL, jarcom dan FTP itacs.acid. Yang pertama kita melakukan setting IP. Untuk setting IP pada PC router saya menggunakan IP pada ETH1 yaitu 192.10.1.1. Lalu konfigurasikan pada etc bin named conf.local. Pada bin di sini kita masukkan untuk domain itacs.acid di file db.itacs dan IP 192.10.1 di db168. Selanjutnya setting pada db itacs. Di sini kita setting semua untuk domain ataupun subdomain pada soal yaitu dari www, mail, busprog, RPL, jarcom sampai ftp.itacs. Selanjutnya untuk melakukan setting db pada 168 dengan memberikan full domain pada file db168. Selanjutnya kita konfigurasikan juga etc resolve.conf sebentar. Nah, di sini kita konfigurasikan juga etc resolve.conf dengan nama servernya yaitu IP pada router dan search-nya memakai domain itacs.acid. Setelah itu kita masuk ke klien 1 dan klien 2. Pastikan klien 1 dan klien 2 berada pada jaringan yang sama terhadap server. Untuk klien satunya di sini dia mendapatkan IP 1.3 dan IP klien 2 1.4. Lalu kita konfigurasikan juga resolve.conf pada klien 1 dan klien 2. Setelah itu lakukan uji koneksi di klien apakah DNS sudah bisa dikoneksikan. Untuk koneksinya kita lakukan ns lookup pada 192.10.1.1 dan ns lookup mail.itacs.acid dan domain utamanya yaitu www.itacs.acid. Untuk klien 2 nya juga sama untuk pengujiannya.
Setelah itu pada mail server di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu etc host. Pada IP-nya kita setting untuk IP server yaitu ithot.ac.id dan subdomain dari mail ithot.ac.id. Lanjut ke dpkg reconfigure postfix. Pastikan pada reconfigure postfix di sini domainnya yaitu ithot.ac.id dan subdomainnya mail ithot.ac.id. Selanjutnya kita setting juga untuk alamat IP-nya yaitu 192.168.1/24. Lanjut pada pembuat user, add user pada klien 1 dan klien 2. Setelah kita membuat add user, kita lakukan configure secure mail dengan memasukkan command D set predefined setting for specific IMAP server dan lakukan ketik perintah courier, save data dan quit. Setelah itu kita konfigurasikan juga changing set available mail dengan server name di sini kita tujukan kepada mail.ithot.ac.id. Untuk selanjutnya pengujiannya di sini saya melakukan pengujian dari kirim pesan klien 1 ke klien 2. Untuk klien 1 di sini saya mengetikkan pesan dari klien 1 dengan subjeknya dari klien 1 isinya klien 1. Untuk di sini adalah dari klien 1 dan ini klien 2 menerima email dari klien 1. Selanjutnya untuk Squid server di sini memblokir website yang diberikan dan blocking terhadap keyword porno. Untuk langkah yang pertama kita masuk kepada settingan squid.conf. Yang pertama di sini kita tujukan IP SRC ke IP network pada router atau server dan ACL block DST domain dengan domain ithot.ac.id dan ACL keyword block untuk keyword dengan kata porno. Untuk settingan proxy pada browser kita masuk ke Mozilla setting proxy, kita masukkan IP pada browser dengan masukkan 192.168 dengan port 3128. Lalu kita lakukan uji coba pada link yang sudah kita masukkan apakah dia terblok. Pada gambar di sini saya melakukan uji coba untuk melakukan uji pada domain ithot.ac.id. Hasilnya sudah terblok dan pengujian pada link keyword dengan kata porno. Mungkin untuk video studi kasus tes akhir sampai di sini dulu. Sekiranya ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.